Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara, semester 3A. Kami dari kelompok 6, Teori Organisasi. Kami akan memaparkan materi kami tentang perkembangan teori organisasi menurut Nicholas Henry. Tapi sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya selaku moderator atas nama Dendi Saputra Demes Tumanafe. Saya Ewalde Alnabe. Saya Apolinaris Nesali. Saya Selviana Sasi. Saya Ambrosius R. Anteme. Saya Sita Lydia Lake. Demikian pengenalan singkat dari kami. Untuk selanjutnya kami persilakan teman-teman untuk menonton materi yang akan kami paparkan di video berikut ini. Baik, saya akan membawakan materi tentang perkembangan teori organisasi menurut Nicholas Henry. Administrasi negara sendiri merupakan suatu kombinasi yang sangat beragam serta tidak berpola antara teori dan pelaksanaan, sehingga administrasi negara beserta paradigmanya perlu untuk diketahui. Paradigma administrasi negara ini perlu diketahui karena memiliki alasan tersendiri, yaitu orang harus mengetahui tempat bidang organisasi tersebut berada untuk memahami statusnya yang sekarang. Administrasi negara itu merupakan sesuatu yang unik, yang dimana mempunyai perbedaan yang sangat menonjol dengan ilmu politik atau ibu ilmu administrasi. Dalam masalah perkembangan segi-segi tertentu, teori organisasi dan teknik manajemen. Secara luas, Woodrow Wilson meletakkan landasan bagi permulaan studi administrasi negara. Wilson sendiri telah menempatkan tesis yang jelas dalam artikelnya yang berjudul The Study of Administration, yang dimana berpengaruh kuat dan sulit dihapus, sehingga kemudian para ahli ilmu politik menciptakan paradigma-paradigma yang mendekati apa yang dikemukakan oleh Wilson. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, Nicholas Henry tahun 1975, dalam kaitannya terkait ilmu administrasi, membagi tahap-tahap berkembangnya ilmu administrasi menjadi beberapa paradigma. 1. Paradigma dikotomi politik atau administrasi dimulai pada tahun 1900 sampai 1926. Pada abad ke-19, para ahli administrasi seperti Frank Goodnow dalam bukunya Politics and Administration tahun 1900, Leonard White dalam bukunya Introduction to the Study of Public Administration tahun 1926, dan lain-lain mulai berjuang untuk menjadikan administrasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri, terpisah dari induknya, yaitu ilmu politik. Sebagai ilmu disyaratkan mempunyai lokus atau tempat dan fokus atau spesifikasinya. Alasan pemisahan ilmu administrasi dari ilmu politik ini adalah bahwa ilmu administrasi berbeda dengan ilmu politik. Pada waktu itu, jurusan ilmu politik di Amerika merupakan tempat yang tepat untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli untuk pemerintahan dan melatih keterampilan aparat-aparat pemerintah. Oleh sebab itu, Frank J. Goodnow dalam bukunya Politics and Administration tahun 1900 mengemukakan bahwa fungsi pemerintah ada dua macam, yaitu politik yang harus membuat kebijakan atau polisi dan menyatakan kehendak negara, dan administrasi yang harus melaksanakan kebijakan negara tersebut. Pandangan Goodnow ini mulai membagikan minat para ahli administrasi untuk menumpahkan peranannya pada administrasi negara, dan mereka berhasil melahirkan suatu gerakan pelayanan publik atau public service movement. Masa dari paradigma ini adalah administrasi dipisahkan dari politik atau dikotomi administrasi dan politik. Selanjutnya, Dwight Waldo tahun 1955 merumuskan intisari dari yang dikemukakan oleh L. White tahun 1926 dalam buku Introduction to the Study of Public Administration, yaitu bahwa politik tidak seharusnya mencampuri bidang administrasi. Manajemen sendiri adalah suatu studi ilmiah. Administrasi negara mampu menjadi ilmu yang bebas mengembangkan nilai yang dianutnya atau value free. Dan misi atau tujuan administrasi adalah ekonomi dan efisiensi waktu. Hanya saja pada waktu itu, para ahli administrasi hanya dapat menunjukkan lokus ilmu
yaitu di dalam birokrasi pemerintah. Sedangkan fokus ilmu ini belum dapat ditunjukkan. Namun pada waktu ini, administrasi berkembang ke arah administrasi negara dan administrasi niaga. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Yang berikut B, paradigma dua prinsip-prinsip administrasi negara pada tahun 1927 sampai dengan 1937. Pada tahun 1927, T.W. Willoughby dalam bukunya Principles of Public Administration membawa angin baru dalam perkembangan ilmu administrasi. Ia mengemukakan beberapa prinsip administrasi yang bersifat ilmiah yang dapat diterima seorang administrator. Yang penting bagi administrator yang telah mempelajari prinsip tersebut adalah bagaimana menerapkan prinsip tersebut dalam prakteknya. Dengan demikian, prinsip administrasi dijadikan fokus ilmu administrasi dan lokusnya tetap birokrasi pemerintah. Pengembangan ini dimulai kelihatan pada sistem penulisan para ahli administrasi yang memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi seperti Gulick dan Ulrich yang mengekspresikan dalam bentuk planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Pada tahun 1940, timbul kritik-kritik terhadap mereka yang berpendapat bahwa administrasi dan politik harus dipisahkan, dikotomi administrasi dan politik. Kritik juga ditunjukkan kepada mereka yang mengajukan prinsip administrasi yang datangnya dari para ahli administrasi sendiri. Isi kritik itu adalah sebagai berikut. Administrasi dan politik tidak dapat dipisahkan karena teori administrasi negara juga merupakan teori ilmu politik. Umpamanya, ilmu politik mengkaji kebijakan negara, sedangkan administrasi negara juga mengkaji kebijakan negara bahkan merumuskannya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Prinsip-prinsip yang dikemukakan sebagai prinsip administrasi ternyata bertentangan satu sama lainnya. Umpamanya, pejabat-pejabat organisasi disusun berdasarkan tingkat pemberian, kewenangan atau hierarchy of authority supaya menjadi kesatuan pemerintah dalam organisasi. Sedangkan di pihak lain, organisasi dijalankan berdasarkan keahlian-keahlian tertentu. Di dalam praktik, sering timbul pertentangan antara kewenangan yang diterima dari atasan dengan kewenangan yang didasarkan pada keahlian seseorang. Umpamanya, seseorang dokter hanya mendapat kewenangan dari atasnya untuk menyembuhkan pasien dengan cara memberikan obat saja. Tetapi menurut keahliannya, ada pasien yang tidak dapat disembuhkan dengan adanya pemberian obat saja, tetapi harus dioperasi. Dari contoh di atas, terlihat bagaimana kewenangan hierarki bertentangan dengan kewenangan keahlian. Dengan adanya kritik ini, maka timbullah pandangan baru terhadap perkembangan administrasi negara. Salah seorang di antaranya adalah Herbert A. Simon dengan mengemukakan bahwa ada dua arah perkembangan ilmu administrasi yang serasi dan saling mendukung. 1. Perkembangan yang mengarah pada ilmu administrasi murni yang didasarkan pada psikologi sosial. Dengan psikologi sosial dapat dijelaskan dan dipahami bagaimana terjadinya tingkah laku seorang dalam organisasi. 2. Perkembangan yang mengarah pada kebijakan publik. Ilmu administrasi negara dan ilmu politik sama-sama terlihat di dalam perkembangan yang kedua ini, yaitu dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Proses ini digambar sebagai input proses, output. Di keputusan output kembali ke bidang politik atau masyarakat. Umpamanya, dalam masyarakat timbul tuntutan-tuntutan dari golongan politik untuk meningkatkan perekonomian dan sosial masyarakat. Tuntutan tersebut adalah sebagai masukan atau input yang dirumuskan dalam birokrasi, pemerintah atau proses, lalu keluarlah kebijakan-kebijakan atau keputusan seperti pada masa lalu yang dikenal dengan istilah impres pasar dan impres. SD sebagai outputnya dalam perkembangan sekarang dikenal dengan istilah pasar tradisional modern yang dikembangkan di daerah-daerah. 3. Dalam hubungan ini, administrasi negara dipandang sebagai tempat atau kotak hitam
untuk memproses input menjadi output, menjadi ada hubungan antara ilmu politik dan ilmu administrasi. Dengan demikian, beberapa ahli tidak setuju ilmu politik dipisahkan dari ilmu administrasi. Akhirnya, administrasi tetap di bawah ilmu politik. Walaupun demikian, minat para ahli administrasi semakin bertambah untuk memperkembangkan ilmu administrasi itu. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. C. Paradigma 3 Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik 1950 sampai 1970. Kritik yang konseptual terhadap ilmu administrasi negara menyebabkan ilmu administrasi kembali ke induknya, yaitu ilmu politik. Namun para ahli administrasi selalu berusaha menjadikan ilmu administrasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Pada tahun 1962, ilmu administrasi negara tidak dimasukkan lagi sebagai subbidang dari ilmu politik seperti terlihat dalam laporan Komite Ilmu Politik dari Perkumpulan Ilmu Politik Amerika. Dengan demikian, para ahli administrasi berpendapat bahwa sudah tiba masanya ilmu administrasi menjadi tuan di rumahnya sendiri. Pendapat ini diperkuat dengan hasil penelitian terhadap artikel yang ditulis antara 1960 sampai 1970 pada jurnal Ilmu Politik yang hanya memuat bidang politik 4%, sedangkan yang lainnya adalah mengenai bidang administrasi negara. Dengan demikian, para ahli administrasi memandang administrasi sebagai ilmu administrasi kelompok ilmu sosial. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. D. Paradigma 4 Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 sampai 1970. Pada masa ini, para ahli administrasi negara dapat memperlengkapi ilmu ini dengan mengemukakan fokus dari ilmu administrasi negara. Ilmu adalah kumpulan pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan yang telah disusun datanya dan sudah diuji kebenarannya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu ilmu yang mempunyai fokus atau objek tertentu, yaitu metodologi, terminologi, filosofi, dan teori-teori sendiri. Sedangkan sifat ilmu pengetahuan menurut pengertian yang metode adalah terdiri dari proposisi atau pernyataan yang dapat diuji dan menunjukkan kepada kenyataan yang ada, terbuka untuk dikritik secara rasional atau masuk akal, apakah membenarkan, memperbaiki, atau mengatakan palsu. Jadi suatu pengetahuan diakui sebagai ilmu apabila 1. Pengetahuan itu mempunyai objek atau sasaran yang dapat ditunjukkan dengan jelas. 2. Objek atau sasaran itu dapat dikupas dan metode-metode tertentu dan sejauh mungkin objektif. Semua syarat tersebut di atas dapat dipenuhi oleh ilmu administrasi sebagai ilmu pengetahuan. Objek ilmu administrasi dan fokusnya adalah teori organisasi dan manajemen. Metodologi yang digunakan untuk meneliti ilmu administrasi adalah sama dengan metode yang dipakai oleh ilmu sosial lainnya seperti metode analisis, identifikasi, dan penelitian. Di samping itu terdapat metode yang khas hanya dipakai di dalam ilmu administrasi yang tidak terdapat dalam ilmu lain, yaitu metode analisis tugas pekerjaan atau job analysis
serta organisasi dan metode atau organization dan methods. Dalam banyak hal, makin lama ilmu ini makin berkembang dan makin mengarah kepada sistematisasinya. Sedangkan fokusnya dapat berkembang pula ke arah pengembangan organisasi sebagai demokrasi birokrasi, apakah dalam sektor publik atau swasta. Demikian hasil pemaparan materi kami. Jika ada salah kata mulai dari penyusunan materi, penyampaian materi, kami mohon maaf. Dan apabila ada kritik dan saran yang dapat membangun, kami persilakan teman-teman untuk komen di kolom komentar di bawah. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Dan